Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Hadirin ikhwatu iman yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita semuanya kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk terus menjalankan berbagai macam ketaatan kepadanya. Di antaranya adalah melaksanakan ibadah saum, dan alhamdulillah kita sudah masuk di etapa terakhir di bulan Ramadan, yang tentunya mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, ibadah-ibadah kita yang kita amalkan, mudah-mudahan menjadi amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan untuk junjungan kita, Nabi kita, pemimpin kita, Nabi yang kita rindukan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu sadayana kumaha darama. Alhamdulillah. Insyaallah pada kesempatan subuh hari ini kita akan membahas tentang salah seorang sahabat Nabi. Namanya adalah Abu Thalhah Al-Ansari. Nama beliau, nama aslinya adalah Zaid bin Sahal. Itu nama aslinya. Kemudian Zaid bin Sahal ini orang mana? Beliau orang Madinah. Makanya disebut dengan Abu Thalhah Al-Ansari. Jadi ada kata-kata Ansor. Dan memang mudah bagi kita semuanya untuk membedakan mana para sahabat yang berasal dari Mekah dan mana para sahabat yang berasal dari Madinah. Kalau para sahabat Nabi yang berasal dari Mekah biasanya dikelompokkan sebagai kelompok muhajirin, kaum muhajirin. Sedangkan sahabat Nabi yang berasal dari Madinah disebutnya dengan Ansor. Jadi kalau ada sahabat misalkan Jabir bin Abdullah Al-Ansari, orang Madinah itu. Abu Thalhah Al-Ansari, orang Madinah. Sa'ad bin Rabi Al-Ansari, orang Madinah itu. Ya. Nah, Abu Thalhah sebelum masuk Islam, beliau adalah seorang pemuda yang kaya raya. Karena beliau sendiri itu memiliki satu kebun. Dan kebun yang beliau miliki itu di Madinah ya, itu termasuk kebun yang paling bagus, paling baik. Pertama, kebunnya itu strategis. Karena kebun yang dimiliki oleh Abu Thalhah ini itu persis di samping Masjid Nabawi. Yang kedua, kebun ini adalah kebun yang paling rindang, kebun yang paling hijau. Bahkan sering sekali burung-burung itu hinggapnya itu di kebunnya Abu Thalhah karena saking rindangnya, banyak pepohonan, bagus. Dan yang ketiga, kebun ini itu memiliki sumber mata air. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi sendiri sering minum dari sumber air yang ada di kebun milik Abu Thalhah. Nama kebun itu adalah Bayruha. Ya, jadi Bayruha itu adalah kebun kurma milik Abu Thalhah yang terbaik yang ada di Madinah. Kemudian selanjutnya, tatkala Abu Thalhah mendengar seorang sahabiyat, ya, sahabat perempuan Nabi, namanya adalah Rumaisah binti Milhan, atau dikenal dengan sebutan Sulaim. Jadi ada seorang sahabat itu adalah sahabat Nabi yang
dari kalangan kaum wanita, namanya sahabiyat. Namanya adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ternyata bercerai dengan suaminya yang bernama Malik. Dan perlu diketahui, Ummu Sulaim ini adalah ibu dari sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Jadi kalau kita dengar satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, itu adalah putra dari Ummu Sulaim. Ya. Hanya saja ketika Islam itu datang ke Madinah, kemudian Mus'ab bin Umair sebagai utusan Nabi yang diutus ke Madinah menyebarkan Islam, alhamdulillah Ummu Sulaim sendiri itu bisa menerima Islam. Allah berikan hidayah kepada Ummu Sulaim. Tapi ternyata suaminya itu enggan masuk Islam. Ya. Jadi ketika suaminya tahu tentang Islam, Allah belum berikan hidayah kepada suaminya. Yang pada akhirnya antara Ummu Sulaim dengan Malik itu sudah beda ideologi, beda agama. Jadi Malik tetap dalam keadaan kafir. Ini visi misi rumah tangga mereka itu sudah tidak sejalan. Makanya perceraian menjadi pilihan. Kemudian Ummu Sulaim sendiri setelah berpisah dengan suaminya, Ummu Sulaim membesarkan anaknya, yaitu Anas bin Malik. Ya, jadi Anas anak mereka berdua itu masuk Islam. Jadi ibunya masuk Islam, putranya juga Anas bin Malik masuk Islam. Bahkan nanti Anas bin Malik inilah yang nanti dibawa oleh Ummu Sulaim untuk menjadi pelayan Rasul. Jadi ketika Nabi datang ke Madinah, kemudian orang-orang Madinah itu mereka berkontribusi untuk membantu Nabi. Ada yang berkontribusi dengan rumahnya, Abu Ayyub ya. Abu Ayyub itu membagi rumahnya jadi dua bagian. Yang lantai atas untuk Nabi, lantai bawahnya itu adalah untuk Abu Ayyub. Ada yang berkontribusi membantu Nabi dari sisi materi, harta. Sedangkan Ummu Sulaim tidak bisa membantu Nabi dengan apapun. Tapi beliau tidak kehilangan ide, tidak kehilangan akal. Maka beliau membawa anaknya sekitar usia 10 tahun. Dan anaknya ini dibawa kepada Nabi dan kata Ummu Sulaim, saya wakafkan anak ini menjadi pelayan wahai Rasulullah. Jadi apapun yang engkau butuhkan silakan suruh anak ini. Makanya Anas bin Malik ini menjadi khadimu Rasulillah, pelayannya Rasulullah. Nah kembali, ketika Ummu Sulaim ini cerai dengan suaminya yang bernama Malik, Abu Thalhah ketika tahu itu tertarik untuk menikah dengan Ummu Sulaim. Kenapa? Karena Ummu Sulaim itu bukan wanita biasa-biasa. Pertama, dia seorang yang cerdas, ya. Kemudian yang kedua, keibuan. Yang ketiga, akhlaknya baik luar biasa. Akhlaknya mulia. Makanya Abu Thalhah waktu itu masih kafir ya, belum masuk Islam. Abu Thalhah waktu itu ketika tahu bahwa Ummu Sulaim ini sudah berpisah dengan suaminya, beliau tidak mau ada orang lain yang mendahuluinya untuk mengkhitbah Ummu Sulaim. Ya, jadi ini pelajaran untuk para pemuda yang belum menikah. Jika memang ada di sana, di satu tempat ada wanita yang baik, akhlaknya mulia, entong dingkengke, pepet kadinya, ya. Ya, seperti Abu Thalhah. Abu Thalhah kan gak mau, ya, gitu ya. Gak mau kalau keduluan sama yang lain. Dan saat itu juga ketika Abu Thalhah tahu informasi bahwa Ummu Sulaim itu sudah berpisah, maka Abu Thalhah datang langsung kepada Ummu Sulaim. Ketika Abu Thalhah datang ke Ummu Sulaim, diterima oleh Ummu Sulaim, dan di rumahnya itu ditemani oleh mahramnya, yaitu anaknya sendiri, itu Anas bin Malik. Ya, jadi di rumah itu ada Ummu Sulaim, anaknya Anas bin Malik, dan Abu Thalhah. Kemudian Abu Thalhah minta izin untuk mengutarakan hajatnya. Apa keperluannya datang ke rumahnya Ummu Sulaim. Kemudian kata Abu Thalhah bahwa sesungguhnya saya memiliki maksud untuk mengkhitbahmu wahai Ummu Sulaim. Nah, bagaimana jawaban Ummu Sulaim? Inna mislaka ya Aba Thalhah la yurad. Sesungguhnya sosok laki-laki pemuda seperti Anda wahai Abu Thalhah, yang tampan, gagah, kemudian banyak cuan, termasuk sultannya Madinah kan begini ya.
Jadi kira-kira Ibu, misalkan ayah calon minantu bari nyanak Fortuner gitu. Bari keayaanana make dasi kan begitunya. Sepatu mengkilap, kacamata mahal katinggalannya. HP na lain nu Android, nu iPhone teh akhirnya. Gagah pokoknya mah gitu. Mampu tuh nolak, berat nolak. Termasuk seorang Abu Thalha, semuanya terkenal. Semuanya kenal. Abu Thalha itu adalah seseorang yang kaya di Madinah itu. Makanya kata Ummu Sulaim jujur, inna misla kaya Abu Thalha la yurad. Tidak mungkin ada wanita yang mampu menolakmu, hai Abu Thalha. Siapapun wanitanya, kalau dilamar olehmu pasti menerima, pasti kelepek-kelepek gitu. Kan gitu. Beda lamun orang nu maju maksudnya. Lamun orang nu maju, nah maka wanita yang didatangi itu mereka sudah yakin dan nggak akan ragu untuk menolak kita gitu. Hanya kata Ummu Sulaim, lakin nilan atazawwajaka fa anta rajulun kafir. Hanya satu yang memisahkan kita dan tidak mungkin kita bersatu berkumpul. Perbedaan agama. Aku seorang muslimah sedangkan Anda masih kafir. Karena Abu Thalha belum masuk Islam. Jadi memang Abu Thalha itu belum masuk Islam. Dan memang seorang wanita muslimah itu tidak boleh dibawa ke pemimpinan, ke penguasaan seorang laki-laki kafir. Kan tidak boleh kan? Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Tidak boleh kalian menikahkan anak-anak perempuan kalian dengan orang-orang laki-laki kafir sampai mereka beriman. Tidak boleh. Seorang wanita muslimah calon mempelai prianya misalkan agamanya kafir ya, non Islam, itu nggak bisa ditikahkan. Tapi punten, ketika Abu Thalha mendengar jawaban seperti itu, Abu Thalha itu curiga bahwa Ummu Sulaim itu menolaknya itu bukan karena perbedaan ideologi, mungkin saja karena ketika Abu Thalha datang tuh tenyirikeun, tebarang bawa gitu. Tebarang jinjing ya. Coba kalau misalkan Abu Thalha bari bawa emas jeung perak masih gana bakal ditampi gitu. Maka langsung ditanyakan, apa gara-gara aku tidak membawa si kuning dan si perak begitu. Si kuning itu maksudnya adalah emas. Si kuning dan si putih, yang silver itu perak ya. Apakah gara-gara aku tidak membawa sesuatu yang warna kuning dan putih, emas dan perak maksudnya? Ya. Apakah gara-gara itu? Ditegaskan sama Ummu Sulaim. Ketahuilah Abu Thalha, aku nggak butuh itu. Sama sekali aku tidak mengharapkan engkau membawa emas, engkau membawa perak, nggak perlu. Cukup bagimu masuk Islam, engkau tidak membawa apapun aku terima. Ini Ummu Sulaim, prinsipnya luar biasa. Bu, kira-kira kalau ada calon menantu yang kaya raya, kemudian cuan, sultan lah gitunya. Tapi ternyata si laki-laki ini baragajul diterima tuh. Berat cina narima lagi. Baong cina budakna kan itu ya. Tapi lamun aya pemuda masjid, soleh gitu. Malah marbot masjid gitu. Bageri akhlakna sae. Kan satu masalahnya dia nggak punya apa-apa, diterima tuh. Angger henteu. No itu henteu cina gitu. Tadi tarima pedah beunghar dengan baragajul cenah ieu nu pemuda soleh. Henteu oge pedah naon cing atau bukan naon cing gitu. Tapi prinsip Ummu Sulaim tegas. Jadi Ummu Sulaim ini tidak melihat materi seseorang. Sampai diulang ya jawabannya. Demi Allah, saya tidak perlu emas, tidak perlu perak. Kalau toh Anda datang ke sini tidak bawa apapun, tidak bawa emas, tidak bawa perak, asalkan Anda masuk Islam, cukup dengan Anda masuk Islam, itu jadi mahar pernikahan kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kamu serius dengan ucapanmu? Serius. Kamu nggak butuh? Nggak butuh. Nggak butuh perak? Nggak. Ibu-ibu peryogi emas? Mohon peryogi. Ummu Sulaim tanya. Atas ke ABC bu, tos ngantai tacan. Iraha dijadwalkeun ke ABC. Tacan diajak wae ke si bapak tacan. Diajak atuh Pak kali-kalinya. Kemudian ini obrolan lanjutannya.
Kata Abu Talha, kalau aku masuk Islam, terus gimana dengan berhala-berhala dan Tuhan-Tuhanku yang ada di rumah? Karena begini, Abu Talha ini ternyata dia kan orang yang banyak duit kan. Dia pernah membuat patung dari kayu yang termahal. Jadi dia pernah beli kayu, batangan kayu yang besar begitu. Kemudian dari kayu mahal tersebut dibuatlah berhala yang besar satu, yang kecil satu. Yang besar itu ditempatkan di rumah. Jadi orang-orang musyrik ini mereka kalau mau beribadah di hadapan kalau mau beribadah kepada Tuhannya itu, mereka terikat dengan berhala. Jadi pas mereka melakukan persembahan itu harus dekat dengan berhala. Dan inilah yang mengakibatkan kenapa kalau mereka bepergian dalam acara agenda dagang, bisnis misalkan atau safar, mereka selalu membawa berhala kecil. Jadi berhala kecil itu semacam miniatur berhala, ya. Kemudian kalau mau menyembah itu, mau ibadah itu, si berhala kecil itu disimpan di atas tanah kemudian disembah. Sehingga ada kejadian, Umar itu pernah dalam satu perjalanan lupa tidak bawa Tuhan kecilnya, kayak pangeran katinggalannya. Iya, karena mereka itu harus di depan berhalanya gitu, baik berhala yang besar di rumah atau berhala yang paling besar di kampung atau berhala kecil yang selalu diteng-teng di bawah. Maka Umar pernah waktu mau ibadah karena berhalanya lupa katinggalan, nyeunlah tina roti, tina gandum. Bentuknya seperti patung. Kemudian setelah itu disembah. Setelah disembah dihablem kan Umar. Dimakan rotinya. Maaf ya Tuhan, saya lapar Tuhan. Dipocel geunah heula ke Umar. Terus sukuna, terus hablemnya kabehanana. Makanya Umar pernah mukbang. Lain mie ya, mukbangna ge. Mukbangna nyaeta ngadahar pangeranna sorangan. Itu Umar. Mata kemarin aing baheula gelo gitu. Enak nyembah teh ya, dibentuk dulu seperti patung kecil kemudian disembah. Nah, beda dengan umat Islam. Kalau umat Islam itu tidak terbatas waktu dan tidak terbatas ruang. Kita itu sebetulnya boleh beribadah kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Tidak harus di masjid kita mah. Ya kalau ada masjid misalkan di perjalanan, dan insya Allah kalau di wilayah kita mah di Indonesia seueur masjid lahnya. Perjalanan kemanapun pasti ada tempat singgah untuk sholat di musola atau di masjid. Tapi kalau ditakdirkan ternyata kita di tengah hutan atau di atas gunung, apakah boleh kita sholat di hutan? Boleh, nggak masalah. Di tepi sungai ada batu besar, apakah boleh kita sholat di atas batu itu? Boleh. Boleh. Bahkan sekalipun kita di tengah hutan, di tengah padang pasir, ternyata kita tidak mendapatkan air, kita boleh tayamum kok. Nah, kalau orang-orang jahiliyah, mereka terikat dengan rumah ibadah namanya. Kalaupun mereka bepergian, maka harus membawa miniatur patung itu. Nah, Abu Talha itu pernah membuat patung besar dan kecil itu dari kayu yang paling mahal. Kemudian Abu Talha bertanya kepada Muslim, terus gimana dengan patung-patungku yang ada di rumah? Saya pengen ngajak Anda berpikir, wahai Abu Talha. Anda membuat Tuhan ya dari kayu. Kemudian Anda menyewa seorang pemahat kayu yang paling mahir ya di Madinah. Kemudian dibentuklah si kayu itu sedemikian rupa, ditatah dan semacamnya. Kemudian kayu yang sudah jadi sampai dipernis disembah, terus kayu-kayu buangannya Anda bakar. Banyak Anda membakar bagian tubuh dari Tuhan Anda, cina gitu. Oh, eta mah cenah nu duduk malain pangeran, eta mah kai, saruang disembah ge kai. Ya kan begitu. Jadi ketika kita bikin patung misalnya, kan ada itu kayu-kayu yang dibuangnya kan? Ya. Nah, itu mah yang dibakar. Kata Ummu Sulaim, kenapa Anda membakar bagian dari patung itu? Da eta mah kai cenah nu duduk mah, sarua eta ge kai anu disembah ge. Baru kai cenah sarua. Kurang lijieun terus disembah. Akhirnya alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada Abu Talha, dan Abu Talha mengatakan kepada Ummu Sulaim, terus bagaimana caranya aku bisa masuk Islam? Kata Ummu Sulaim, belajar dulu Islam dari Mus'ab bin Umair,
Kemudian oleh Mus'ab nanti diajarkan bagaimana mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya Abu Thalhah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan wasilah masuk Islamnya Abu Thalhah itu adalah Ummu Sulaim. Dan sesuai dengan janjinya, ketika Abu Thalhah masuk Islam, maka masuk Islamnya Abu Thalhah itu menjadi mahar pernikahan Ummu Sulaim. Maka langsung otomatis, langsung diakadan kalayan mahar lebat Islam. Gak ada emas, gak ada perak. Dan memang betul. Maka alhamdulillah Ummu Sulaim menikah dengan Abu Thalhah Al-Ansari. Kemudian catatan berikutnya, Abu Thalhah adalah seorang pejuang. Beliau ikut perang Badar bersama Nabi. Di perang Uhud beliau membuktikan pembelaannya kepada Nabi. Dan perlu diketahui, Abu Thalhah itu beliau adalah seorang ahli berkuda, satu itu. Yang kedua beliau ada ahli pemanah. Jadi kalau Nabi punya brigade pemanah yang di samping Nabi itu ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ternyata salah satunya itu adalah Abu Thalhah. Dan di perang Uhud ketika kondisi kaum muslimin kacau balau, barisannya itu paburantak ya, amburadul, tidak sesuai dengan arahan dari Nabi yang awal, karena sudah diacak-acak oleh Khalid dan Ikrimah waktu itu, yang mana Khalid dan Ikrimah bekerja sama untuk mengitari Gunung Uhud dan tiba-tiba muncul dari belakang kaum muslimin. Gara-gara pemanah yang di atas itu mereka lupa terhadap amanat Nabi dan pada akhirnya kan kacau balau. Kaum muslimin banyak yang gugur waktu itu. Termasuk anak panah itu diarahkan kepada Nabi. Semua lesakan anak panah itu ngarahnya ke Nabi karena Nabi menjadi target. Dan waktu itu ketika Nabi menjadi target, hebatnya orang-orang Ansor, ya, pemuda Ansor zaman itu. Mereka memposisikan badannya itu sebagai tameng untuk Nabi. Sehingga dalam sejarah di Uhud itu ada 11 sahabat Ansor yang gugur gara-gara tertusuk, ya, tertembak oleh anak panah demi melindungi Rasulullah. 11 orang. Mereka nggak mau kalau ada anak panah itu yang nyasarnya ke Nabi, nggak mau. Sebelum anak panah itu kena ke tubuh Nabi, biarkan tubuh mereka dulu yang kena. Kan 11 sahabat, bayangkan. Tapi lamun orang hadir ayat didinya. Kalau kita hadir dalam kesempatan itu, orang mah nyumput tuh hanya nabinya. Ya Rasulullah itu anak panah, ada di depan. Orang mah gitu, belana orang mah. Nah, pertanyaannya siapa yang meng-counter attack, melawan ya panahan mereka? Yang melawan itu adalah pertama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan perlu diketahui Sa'ad itu adalah seorang sahabat yang sudah didoakan oleh Nabi. Ya, Nabi mendoakan Allahumma asib romyahu, ya Allah tepatkanlah sasaran bidikan Sa'ad. Makanya saat itu kalau nembak tidak hanya dengan satu anak panah. Kalau kita kan pernah main panahan, hiji-hiji kan ya, ditarik hiji-hiji kan anak panah, ceprot-ceprot gitu. Sa'ad mah kadang 2, kadang 3. Ada musuh 1, 2, 3. Satu di kanan, satu tengah, satu kiri. Ngambil 3 langsung. Ditarik, kena semuanya. Kena semuanya. Jadi beliau bengkok-bengkokkan sedikit anak panahnya. Ini ke arah sini, ini ke arah depan, ini ke arah kiri. Kena semuanya. Beda orang, nyokot 10, urut kena hijakan. Ya. Pantasnya pada subuh keur ngaji gitu ya, pakai panahan si ustadznya. Nunutan seetik ceprot kadinya. Kan gitu. Termasuk namanya adalah Abu Thalhah. Abu Thalhah yang melawan, meng-counter attack serangan mereka. Satu lagi ada perempuan. Perempuan yang melawan serangan mereka juga beliau jago mana. Namanya adalah Nusaibah. Nusaibah jago mana? Ya, makanya ibu-ibu kalau belajar panahan yang serius saja. Nanti kalau suaminya macam-macam panah kadinya. Ya, di urang mah Nusaibah teh dipanggilnya Ceebahnya. Ceebah di orangnya. Nah, punten sampai saking kuatnya tembakan Abu Thalhah itu busurnya itu patah. Tarik patah. Kata Nabi, ganti lagi. Jadi justru anak panah yang berjatuhan di bawah itu diperintahkan oleh Nabi, berikan kepada Abu Thalhah, berikan kepada Abu Thalhah karena dia yang paling jago. Sampai 13 busur bayangkan. Ya, busur itu patah, ya. Patah ngambil lagi yang baru, patah ngambil lagi yang baru. Nah itu pembelaan Abu Thalhah terhadap Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Abu Thalhah adalah seorang yang dermawan. Jadi begini,
Ketika beliau mendengar satu ayat dalam surat Al-Imran yang tadi saya bacakan dalam mukadimah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, bahwa kalian tidak akan mencapai derajat albir, kebajikan yang hakiki, sampai kalian mampu menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Kan begitu? Kalian tidak akan mencapai derajat albir, kebaikan yang hakiki, sampai kalian mampu menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Konsep para sahabat, termasuk diantaranya adalah Abu Thalha, kalau mendengar ayat, menyimak ayat itu, beliau pakai tadabur metodenya. Tadabur itu direnungkan, dan langsung memikirkan bagaimana cara mengamalkan ayat itu. Langsung kan Abu Thalha punya pikiran, saya tidak mungkin mencapai derajat albir kecuali kalau saya menginfakkan harta yang paling saya cintai. Harta yang paling saya cintai itu adalah bayruha. Bayruha. Dan bayruha ini punten, kalau Abu Thalha sedang sholat, itu kadang suka terfikirkan. Pertama, beliau ingin membuktikan dirinya untuk mencapai albir. Yang kedua, ngarah ngeganggu sholat wae gitu. Langsung datang kepada Nabi, ya Rasulullah, setelah saya menyimak merenungkan bahwa firman Allah yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, bahwa kalian tidak mungkin sampai pada derajat albir kecuali kalian sanggup untuk menginfakkan harta yang kalian cintai. Ketahuilah ya Rasulullah, harta yang paling aku cintai itu adalah bayruha. Itu strategis. Kebun yang paling strategis itu bayruha. Makanya punten, kalau mau sodako, mau infak, apalagi wakaf ya. Wakaf kan nu hade atau nu strategis, ieu mah aya lahannya gawir. Ya. Bari lung kawing gitu teh gawirna teh 87 derajat. Longsor teh sidik namanya. Geus ditawar-tawarkeun, ngan teu payu we kitu. Ieu cenah dimirahkeun cenah ieu tanah ya, di lembur. Pasti ditinggali teh si walungan bari lung kawing gitu cenah. Saya dipelaka dijieun makam oge sigana mah maitna yang gulutu ka handap cenah gitu. Cenah daripada teu payu mending wakafkeun tuh nya, ari nu goreng patut mah diwakafkeun. Saya ingat kisah dulu. Siapa dua putra Adam itu? Dua putranya Adam. Ya? Kobal lain. Kobil dan Habil. Tapi Kobil dan Habil. Kan begini, Kobil itu seorang yang tampan. Saudara kembarnya, kan lahirnya itu kan kembar, laki-laki perempuan. Kobil tampan, saudara kembarnya cantik. Iklima kalau nggak salah namanya. Sedangkan Habil itu biasa-biasa, dengan saudari kembarnya juga biasa. Karena terbatas, masih sedikit ya manusia waktu itu, maka syariatnya itu adalah kawin silang. Jadi nikah silang itu kembarannya Kobil menikah dengan kembarannya Habil, Habil menikah dengan kembarannya Kobil. Kobil gak menerima. Mahnya cenah nu goreng patut jeung nu geulis nyebut teh gitu. Nya nu kasep jeung nu geulis mah nu biasa mah biasa we B jeung B gitu. Nu kasep jeung nu geulis kan gitu pantas. Akhirnya Kobil itu gak langsung menerima. Kemudian ada sedikit protes kepada Nabi Adam, maka turunlah satu ujian untuk mereka. Jadi mereka boleh memilih siapapun yang mereka inginkan di antara wanita yang ada. Kalau mereka berkurban, dan siapapun kurbannya yang diterima, dia yang bisa memutuskan. Nah ternyata kalau Habil itu kan seorang peternak ya. Peternak. Ternyata beliau itu mengorbankan domba yang paling bagus, paling mahal, paling papal dagingnya. Pokoknya menumpang hadena, itulah yang dikorbankan untuk Allah. Sedangkan si Kobil itu dia seorang petani. Yang dikorbankan untuk Allah itu adalah hasil tani yang paling jelek. Ya. Sabang saning palawija anu bararututna we gitu, bawang anu gorengna kan gitu nya, anu bararutut nu BS gini nya, kakarae. Kemudian disimpan dua-duanya di atas gunung. Mana kurban yang disambar halilintar, yang disambar geledek, itulah yang diterima dan langsung diangkat ke surga, kan begitu ya. Ternyata yang disambar itu adalah kurbannya Habil, yang domba itu.
dombanya diangkat ke surga. Nanti domba ini dalam riwayat nyambungnya itu adalah sebagai pengganti Nabi Ismail ketika Nabi Ismail mau disembelih oleh ayahnya Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim pernah tuh diperintahkan untuk menyembelih anaknya, dan Nabi Ibrahim sudah membuktikan niat menyembelih anaknya. Itu yang namanya bedokteng mesti dia. Ya. Kemudian Allah berfirman, fafadainahu bidzibhin azim. Sudah cukup, engkau sudah membuktikan niat Muhammad Ibrahim. Sekarang ganti anakmu dengan domba. Nah, domba yang mana? Domba yang Allah turunkan dari surga itulah dombanya Habil. Maksud saya, kalau dalam kurban itu ulah seperti si Kobil, no goreng patut, ya. Rekorban tanya punten, meuli embe nu begang. Ya. Sabar cenah embe 2 juta, moal 2 juta mah aya nu 1.100.000. Pasti neangan nu leutik ya. Sapi nu saham 4 juta embung. Aya teu sapi anu sahamna 1,5 juta kersakeun. Padahal yang bersangkutan mampu untuk yang saham 5 juta, nah jangan seperti itu. Jadilah seperti Habil, jadilah seperti Abu Thalha. Jadi Abu Thalha itu tahu bahwa tanah itu strategis dan paling dibika cinta. Kemudian kadang mengganggu sholatnya. Daripada ngaganggu, nggak saya lepaskan gitu. Maka Abu Thalha mewakafkan Bairuha, wakaf Bairuha. Dan para hadirin ikhwati iman Allah berbicara dengan wakaf. Jadi kita sebagai muslim itu dituntut untuk cerdas dalam beribadah. Kan begini ya, ada 3 hal yang kata Nabi, meskipun kita sudah tiada meninggalkan dunia ini pahalanya akan terus mengalir. Ya, kalau Lailatul Qadar kan meskipun kita beramal di malam itu seolah-olah beramal di 1000 bulan ya Lailatul Qadar. Berarti kita harus cerdas juga mencari Lailatul Qadar. Kalau yang ini mah meskipun kita sudah tiada, orang teh geus dikubur, tapi pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Dan itulah wakaf namanya. Wakaf namanya. Bayangkan sekarang Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu adalah wakaf dari kaum muslimin, muhajirin dan ansor. Itu asalnya pemiliknya adalah 2 anak yatim, ya pemilik lahan yang digunakan Masjid Nabawi. Tapi Nabi tidak mau menjadikan anak yatim ini masa depannya sengsara. Nggak usah kok. Padahal kata anak yatim itu, ya Rasulullah kalau memang Anda butuh tanah ini biar kami wakafkan saja. Nggak usah dibeli. Enggak. Kata Nabi dibeli saja. Akhirnya para sahabat kan urunan sebagai wakaf. Dan bisa dibayangkan sejak saat itu sampai hari ini Masjid Nabawi tetap beroperasi. Berarti kan pahalanya sampai kepada orang yang wakaf pertama kali. Termasuk diantaranya Nabi. Nabi dan para sahabat. Di Mesir ada Universitas Al-Azhar yang ribuan tahun berdiri. Itu juga wakaf. Dan bisa dibayangkan selama itulah pahala terus mengalir kepada wakifnya. Kan ini, kerja cerdas itu ini, ibadah cerdas ini. Setelah perang Khaybar, di perang Khaybar, kan para sahabat itu mendadak kaya raya kan? Pokoknya sahabat yang ikut perang Khaybar itu diberikan ghanimah yang luar biasa. Umar saja mendapatkan tanah ya, kebun kurma yang luas. Sampai Umar bingung. Ya Rasulullah, saya kan dapat ghanimah berbentuk kebun kurma. Tapi masalahnya pertama jarak ya. Karena kan Umar itu kan bukan orang Khaybar, lumayan jaraknya agak jauh. Umar itu orang Madinah. Yang kedua kata Umar, ya Rasulullah saya basicnya bukan petani. Umar itu basicnya peternak unta atau dia pedagang. Jadi Umar itu sangat paham, kalau kita bukan orang yang ahli di bidangnya, ulah wawanianan cek Umar gitu nya. Kan begitu. Orang mah sok pokoknya mah jadi menteri naon nih padahal teh basic gitunya. Kan gitu di ramanya. Kadang bukan ahli naga jadi menteri gitu, diurang gitu. Menyebutkan menteri, kan saya tidak menyebutkan menteri mana yang teu bisa gibah gitu. Kan di mah kadang diterapkan gitulah. Pokoknya masa jadi menteri ya, tubuh keahlian oke bayalah gitu. Kalau Umar gak mau. Punten ya. Nabi saja itu mengarahkan kalau kita menerjuni satu bidang harus punya ilmunya. Nabi pernah ditanya ya. Jadi suatu kesempatan Nabi itu pernah ditanya. Para sahabat bertanya tentang masalah pohon kurma. Apakah pohon kurma itu harus dikawin-kawinkan? Karena ada tuh ya, si putik kurma itu
kalau di serbuknya itu dikawinkan, itu buahnya jadi lebat begitu. Nah, para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah pohon-pohon kurma kami ini perlu dikawin-kawinkan atau dibiarkan alami saja?" Cek Nabi teh alami we gitu, ulah dikawin-kawinkan sekarang komone yang lebih sekarang gitu. Ya. Dan alhamdulillah setelah oleh para sahabat tidak dikawin-kawinkan, buah kurmanya jadi sedikit. Jadi sedikit. Sampai para sahabat tanya lagi, "Ya Rasulullah, loh kok kenapa setelah kami biarkan alami panennya jadi sedikit?" Atau udah kalian nanya sesuatu yang saya tidak tahu. Terus ayo mah urusan korma mah ulah nanya ke saya, cek Nabi gitu. Saya bukan bidangnya gitu. Sejak saat itu tuh Nabi. Jadi Nabi pernah melakukan ijtihad yang keliru. Ini dibahas dalam ulama usul fikih ya. Jadi Nabi pernah mengeluarkan statement yang keliru tentang pohon kurma. Dan itu manusia biasa, manusiawi lah gitu. Jadi kata Nabi yang namanya pohon kurma ya biarkan saja, nggak usah dikawin-kawin, putik dengan serbuk gitu, nggak usah. Gitu. Tapi hasilnya jadi goreng gitu. Sejak saat itu kata Nabi, kalau kalian bertanya tentang kurma, jangan kepada saya. Antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kalian lebih tahu ya tentang urusan dunia kalian. Termasuk Umar. Kata Umar, "Ya Rasulullah, saya dapat sebidang kurma, kebun kurma yang luas, saya bukan ahlinya." Kata Nabi, "Ya sudah, kalau kamu bukan ahlinya, sistem muzaroah saja." Sistem muzaroah itu sistem maro pamit lemur maya. Jadi nanti silahan itu akan digarap oleh orang tempatan, orang Yahudi Khaybar, nanti hasilnya dibagi dua. Bahkan Rasul mengabarkan memerintahkan kepada Umar, kalau kamu sudah bisa merelakan tanah itu, sebaiknya jangan dijual, diwakafkan saja. Nah itu arahan dari Nabi. Jadi tanah itu diwakafkan, kalau nanti ada penghasilan panen, maka hasil panennya itu pertama bisa diinfakkan, disodakokan kepada fakir miskin, atau bisa digunakan untuk operasional sabilillah. Dan konsep wakaf produktif ini itu sudah mulai dikembangkan. Sekarang satu pesantren, satu wakaf gitu. Ya. Di Depok itu ada satu sekolah yang punya lahan wakaf, wakafnya itu adalah pom bensin. Jadi lahannya itu digarap oleh satu perusahaan pom gitu, dan ada penghasilannya. Nah, penghasilannya itu adalah untuk menghidupi sekolah. Ini keren, ya. Nah, ini para hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Jadi salah satu solusi kita kalau diberikan rezeki lebih oleh Allah agar terus mengalir menjadi pahala sedekah jariyah itu adalah diwakafkan. Seperti apa yang pernah dilakukan oleh Abu Thalhah. Kemudian selanjutnya Abu Thalhah adalah seorang ahli ibadah. Saya kaget bacanya, tapi memang begitu adanya. Ternyata Abu Thalhah itu, beliau itu saum dalam setahun full kecuali 5 hari saja. Jadi setahun itu full semuanya saum tiap hari. Saum naonnya ya lebih daripada saum Daud. Saum Daud naon? Saum Daud mah saum selang sehari. Ayeuna henteu isuk tahara kan gitu ya. Kita mah saum naon saum ayakannya ayeuna henteu isuk tahara. Kalau Nabi itu Abu Thalhah itu saumnya sepanjang tahun kecuali 5 hari saja. Pertama Idul Fitri, karena Idul Fitri nggak boleh saum. Yang kedua Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Udah. Selainnya saum tiap hari. Ini luar biasa. Ini ijtihad para sahabat, ada yang seperti ini banyak. Ya. Sahabat mayanu saum unggal dinten, ada yang sholat tiap hari, ada yang baca Quran hatam sehari sekali atau maksimal 3 hari. Dan mereka merasa bahwa ini adalah upaya ya untuk meraih amalan. Kemudian kaitannya bahwa seseorang itu akan wafat sesuai dengan kebiasaannya. Nah, ketika Abu Thalhah saum dan ketika Abu Thalhah dalam perjalanan menuju Romawi di zaman Utsman. Jadi zaman Utsman itu Utsman sudah membentuk armada laut. Jadi ada beberapa mujahidin yang memang difokuskan untuk misi laut, ya. Namanya adalah Al-Ustul, itu zaman Utsman. Memang ini usulnya dari Muawiyah dan baru bisa terbentuk di masa Utsman. Dan Utsman sudah mengirimkan ekspedisi laut ke arah Konstantinia, ke arah Konstantinopel. Dan salah satu yang ikut itu adalah Abu Thalhah.
Abu Thalha berada di atas kapal. Pertama, beliau dalam keadaan saum. Yang kedua, beliau dalam keadaan jihad. Dan beliau wafat di tengah lautan. Wafatnya itu dalam keadaan saum. Yang kedua, dalam keadaan jihad. Nah, ini yang disebut dengan husnul khotimah. Dan husnul khotimah itu harus diciptakan. Karena husnul khotimah itu, ya tips-tipsnya dari para ulama, buatlah amalan-amalan yang konsisten. Karena kembali bahwa yang namanya seorang itu meninggal biasanya sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia biasanya saum, insya Allah meninggalnya dalam keadaan saum. Kalau dia biasanya melaksanakan ibadah yang lain, ibadah sholat, kan seperti itu. Khawatirnya kita melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk kemudian diwafatkan dalam keadaan buruk tersebut. Waliyadzubillah. Dan pada akhirnya ketika Abu Thalha wafat di tengah lautan, kan para sahabat juga kan gak mungkin kan cina maut tengah lautan orang parabkeun ka hiu nggak mungkin da teu meunang. Dalam Islam itu siapapun yang meninggal itu harus dikuburkan kecuali dalam keadaan darurat pisan. Pada akhirnya para sahabat itu mencari daratan. Dan perjalanan mencari daratan itu baru sampai ke tepi ya laut, ke daratan itu 7 hari. Berarti ini sudah sangat di tengah sekali. Ya. Dan itu pun walau alam di mana posisi Abu Thalha dikuburkan, yang jelas Abu Thalha dikuburkan di daratan. Itu pun ditemukan setelah 7 hari kemudian. Dan hebatnya ketika sudah 7 hari pun Abu Thalha tetap tersenyum. Jasadnya tersenyum dan tidak mengeluarkan bau sedikit pun. Abu Thalha, beliau adalah seorang pejuang, seorang ahli dermawan, pejuang. Kemudian beliau rela untuk masuk Islam dan menjadi pelindung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kita semuanya, ya inspirasi untuk lebih yakin lagi, lebih ngejos lagi dalam beramal ya, seperti Abu Thalha Al-Ansari. Hatur nuhun atas segala perhatiannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, banyak memberikan kisah inspiratif dari sahabat Allah kepada kita semua. Semoga faedah-faedah, titik-titik hikmah dari apa yang beliau sampaikan bisa ada yang kita terapkan dalam kehidupan kita.